Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Ini sedang hujan deras posisinya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan suaranya jelas. Karena hujannya kencang sekali ini. Dan saya dekat dengan, ini di lantai 2, dekat dengan atap. Jadi bunyinya kencang. Waalaikumsalam, selamat datang saudaraku. Bagaimana kondisi cuaca di tempat teman-teman? Apapun cuacanya, katakan bagus gitu ya. Walaupun hujan, mendung, insya Allah semuanya kondisinya bagus. Cek dulu teman-teman, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Karena di sini hujannya keras sekali. Kita bentar lagi mulai ya. Sambil menunggu saudara kita yang lain, silakan teman-teman seperti biasa menyiapkan air, kemudian menyiapkan garam, dan menyiapkan mushaf Al-Quran bagi yang tidak berhalangan. Oke, semoga sehat selalu teman-teman, lancar segala urusan kebaikan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah, alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa yang senantiasa Allah curahkan ke dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah lupa ya, terus memberikan limpahan karunia-Nya. Yang begitu dahsyat adalah iman dan Islam yang tidak setiap orang merasakan nikmat ini. Padahal ketika kita merasakan nikmat iman, maka Masya Allah hidup kita hanya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebahagiaan. Tidak satu detik pun kita merasakan kesedihan, karena kita merasa dicintai oleh Zat yang maha mencintai, yang Rahman ya Rahim, yang Rahman yang Rahim, ya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang begitu dahsyat cintanya meliputi seluruh alam semesta ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini, hari Sabtu, saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Begitu indah dunia ini ketika kita bisa bersama, saling mengingatkan, saling berlomba-lomba di dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Kita saling berpacu dengan waktu ya. Karena keterbatasan waktu kita, mari kita manfaatkan waktu yang singkat ini ya. Yang begitu singkat
kayaknya baru kemarin kita bermain dengan teman-teman kita TK, SD, SMP, tahu-tahu sudah sebesar ini teman-teman. Sudah sebesar ini dengan seabrek masalah hidup yang bikin kita pusing. Maka teman-teman ya, kelak suatu saat ketika nyawa ada di kerongkongan kita, sudah di ujung, kita akan merasa begitu cepatnya waktu berlalu. Kayaknya baru kemarin dilahirkan, tahu-tahu nyawa sudah sampai di kerongkongan. Maka teman-teman, marilah kita berbekal dengan bekal yang terbaik, seperti halnya ketika kita menyiapkan bekal ke suatu tempat. Semakin jauh tempat yang akan kita tuju, semakin matang persiapan yang akan kita siapkan. Kita menyiapkan berbagai macam bekal, dari mulai baju-baju, pakaian ya, kemudian obat-obatan, terus kemudian yang paling penting keuangan gitu ya. Dompet sih mungkin nggak usah penuh-penuh, sekarang sudah tidak zamannya pakai dompet-dompetan, tapi zamannya semuanya pakai rekening, pakai gesek, tinggal scan, kris, dan seterusnya dan seterusnya. Maka teman-teman, demikian juga ketika kita saat ini dalam perjalanan menuju kampung akhirat, maka kita juga seharusnya menyiapkan bekal yang terbaik. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Alhamdulillah di Sabtu yang di Jogja ini udaranya cukup dingin. Cukup dingin dan hujannya cukup deras teman-teman. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya kita terapi ya, kita akan mulai dengan doa, karena doa di waktu hujan ini adalah doa yang mustajab. Insya Allah besar sekali kemungkinan dikabulkan doanya oleh Allah. Kita akan berdoa mohon kepada Allah kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Kita mohon diampuni segala dosa-dosanya, karena segala macam dosa yang kita jadikan kebiasaan setiap harinya, bahkan mungkin setiap jam atau bahkan setiap menit begitu ya, ini bisa menghalangi datangnya rizki, datangnya anugerah Allah. Jadi bukannya Allah tidak melimpahkan rizkinya, hanya saja kita yang punya semacam tameng teman-teman ya. Tamengnya itu adalah tameng dosa, sehingga rezeki yang Allah limpahkan ini mental gitu. Maka teman-teman, kita insya Allah nanti akan mulai sekitar jam 6.30 ya. Insya Allah jam 6.30 kita akan mulai. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman. Mudah-mudahan dengan melalui perantara terapi Al-Quran, kita semuanya mendapatkan kasih sayang Allah ya. Dari kasih sayang Allah, yaitu Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Bedanya Ar-Rahman ini adalah kasih sayangnya Allah. Dua-duanya kasih sayang. Dua-duanya Allah ini menyayangi, tetapi perbedaannya adalah kalau Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayangnya Allah meliputi seluruh alam semesta. Jadi untuk seluruh alam semesta, Allah dengan Ar-Rahmannya, kasih sayangnya, menyayangi siapapun tanpa pilih kasih. Jadi siapapun ya, tanpa pilih kasih, diberikan kasih sayang Allah Ar-Rahman, walaupun itu orang-orang yang ingkar sekalipun ya. Kak Sari, afirmasi ngefek ya, ngefek nggak teman-teman afirmasi? Teman-teman ada yang ngerasa wah biasa aja afirmasi gitu. Kalau teman-teman merasakan manfaatnya, ya insya Allah nanti akan kita lanjutkan terus ya. Terus kemudian walaupun orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak meyakini adanya Allah ya, maka tetap mendapatkan limpahan kasih sayangnya dari kasih sayang Ar-Rahman. Tetapi beda dengan kasih sayangnya Ar-Rahim. Ar-Rahim ini kasih sayang Allah khusus ya bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa saja. Jadi enggak semuanya itu mendapatkan kasih sayang Allah dari Ar-Rahim. Kalau yang semuanya ini, seluruh makhluknya alam semesta ini, Ar-Rahman mendapatkan kasih sayang Allah dari Ar-Rahman gitu ya. Nah, kasih sayangnya itu hanya sifatnya di dunia saja. Jadi mereka-mereka yang tidak mengimani Allah, mereka itu misalkan contoh ya, saudara-saudara kita yang mengingkari adanya Allah, mereka sedekah tuh. Mereka sedekah besar-besaran ya, bahkan sampai 50% dari hartanya disedekahkan ya. Bahkan ada yang sampai 90% teman-teman. Pengusaha triliuner, miliarder itu enggak tanggung-tanggung loh. Ya, yang mereka sumbangkan itu luar biasa sekali.
Maka apakah amal mereka diterima? Maka apakah amal-amal mereka akan diganti oleh Allah? Iya, jelas diganti, teman-teman. Karena Allah sendiri yang menyebutkan, ya, orang yang sedekah itu akan dilipat gandakan, teman-teman. Bahkan mereka yang tidak mengimani Allah. Nah, tetapi gantinya itu hanya sifatnya di dunia saja. Jadi perbuatan baik mereka Allah balas di dunia secara cash, sehingga ketika di akhirat, ya, mereka sudah tidak mendapatkan balasannya lagi. Loh, apakah adil? Ada mungkin di antara kita yang mempertanyakan, di mana keadilan Allah, begitu ya? Ada saudara-saudara kita yang ingkar terhadap Allah, ternyata baiknya banget gitu loh, baiknya luar biasa baik, tetapi baiknya kepada sesama. Baiknya kepada sesama. Ada orang yang mungkin barangkali mereka yang ingkar kepada Allah tapi membuat masjid, ada ya, banyak. Membantu saudara-saudara kita yang muslim, ya, membuat masjid, menolong dengan hartanya yang luar biasa. Tapi apakah mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah? Nah, maka jawabannya seperti ini, teman-teman. Jawabannya adalah untuk, ya, agar kita bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan logika. Logikanya begini. Ada sebuah lomba lari, ya, ada sebuah lomba lari. Katakanlah lari maraton gitu ya. Lari maraton, terus kemudian tibalah perlombaan itu, tiba-tiba ada satu orang nih. Satu orang larinya kencang mendekati garis finish, dia nyampe duluan. Dia mendekati garis finish, nyampe duluan, paling kencang, paling depan, yang lainnya ketinggalan semua. Sampai garis finish dia senang banget, yes, menang, 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 gitu kan. Terus kemudian disambut oleh penonton, ye, menang itu. Tapi ternyata orang ini, satu orang ini dia lupa daftar, teman-teman. Lupa daftar. Padahal kan harusnya ada pendaftaran, ya kan? Ada pendaftaran di awal, ke panitia, ikut lomba dong. Nah, tapi tiba-tiba ada orang yang nggak daftar, tahu-tahu ikut lomba. Kira-kira jadi pemenang nggak? Walaupun dia paling depan, ya, walaupun dia paling depan, maka kemenangannya sia-sia, ya kan? Kemenangannya sia-sia, walaupun dia paling depan, paling cepat, paling kencang, semuanya ketinggalan. Nah, itulah konsep Islam, ya, untuk bisa diterima amal-amal kebaikannya, sedekahnya, kemudian bantuannya, dari mulai bantuan harta, jiwanya, dan seterusnya, maka harus daftar dulu, teman-teman. Daftarnya bagaimana? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu, ya. Kita melakukan kesaksian bahwa tiada sesembahan, tiada ilah selain Allah, dan Muhammad ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu. Waalaikumsalam, teman-teman. Selamat datang yang baru saja bergabung. Jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa semuanya itu benar, ya. Semua agama itu benar. Ini hati-hati, teman-teman, ya. Hati-hati ketika kita mengucapkan atau meyakini bahwa semua agama itu adalah benar. Ini bahaya sekali. Ini anggapan kaum pluralis, ya. Jadi kita perlu hati-hati dengan pluralis, sekulerisme, pluralisme, ya. Nah, maka ini berbahaya sekali karena ini bisa menjadikan syahadat kita batal. Teman-teman, wudhu bisa batal, ya, bisa. Sholat bisa batal, bisa. Puasa bisa batal, bisa. Pernikahan bisa batal, bisa dong. Nah, termasuk syahadat, ya. Syahadat ini pun juga bisa batal, gitu ya. Nah, ini mereka yang bilang semua agama benar itu mereka sudah tercampuri, terkotori dengan aliran, dengan pemahaman pluralisme, dengan pemahaman liberalisme. Makanya ada kemudian Islam liberal, ya. Kemudian aliran pluralisme ini menganggap semua agama itu benar. Jadi secara logika saja, teman-teman, ya. Semuanya itu saling bertentangan loh. Tidak ada yang klop satu sama lain, masa iya? Lucu sekali yang aliran mengatakan semuanya benar dan masing-masing ada surganya sendiri-sendiri. Ya, ini berbahaya sekali, bisa kemudian membuat orang yang meyakininya ini keluar dari Islam, gitu ya. Masing-masing kalau teman-teman kaji setiap agama itu beda-beda prinsipnya. Tidak mungkin semuanya benar,
gitu ya. Dan kita jangan takut dianggap radikal. Saya pernah dianggap wah ekstrim ini, Islam ekstrim. Kan ada yang mengatakan Islam itu biasa-biasa saja gitu ya. Islam biasa-biasa saja, jangan ekstrim-ekstrim loh. Allah sendiri yang menyuruh kita udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh gitu ya. Saya mengikuti terapi langit dibilang ya Kak Prita, coba nanti japri ya. Saya pengen tahu ininya, screenshotnya. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya ya dari segala macam kekeliruan, kekhilafan seperti itu. Kak Endang nanti kontak admin ya. Saya coba hubungi admin nanti sudah ready atau belum. Jadi begini teman-teman ya. Kita jangan dianggap ekstrim, jangan takut dianggap ekstrim. Jangan takut dianggap wah ini radikal gitu ya. Kalau saya katakan radikal, radikalem. Ini bahasa Jawa ya. Teman-teman yang luar Jawa mungkin nggak paham. Radikalem, agak sedikit kalem gitu ya, tenang. Terus kemudian iya, kaum WB ini penting ya, bagi muslim ini juga terlarang menggunakan salam-salam dari penganut lain. Begitu. Ya, diharamkan menggunakan salam-salam dari penganut agama lain. Maka sebaiknya memang walaupun pejabat publik sebaiknya harus menjaga keimanannya gitu dengan hanya menggunakan salam dengan salam Islam ya, assalamualaikum, tidak menggunakan salam-salam yang lain. Gitu. Terus kemudian jadi begini, saya dulu dianggap ekstrim ya. Padahal saya katakan saya bukan orang yang ekstrim. Saya itu aliran es krim, teman-teman. Manis dan lembut gitu ya. Ini ekstrim dari mananya coba ya Allah gitu. Kayaknya saya imut-imut gitu ya. Kok ekstrim dari mananya? Jadi kalaupun kita menganggap bahwa Islam itu agama yang benar, jadi jangan katakan gini ya. Ini yang lucu begini, Islam itu adalah agama yang paling benar. Keliru teman-teman. Setuju nggak kira-kira? Islam adalah agama yang paling benar. Yuk teman-teman yang muslim komentar ya. Islam agama yang paling benar. Setuju nggak? Komentar dong. Iya Kak Mas Dayan baru tahu ya, saya itu kocak. Tidak setuju. Setuju, tidak setuju. Oke. Islam adalah agama yang paling benar, saya tidak setuju. Islam ini pernyataan ya. Islam adalah agama yang paling benar, saya tidak setuju. Kok tidak setuju? Gimana ini? Yang tepat gimana? Yang tepat adalah Islam adalah agama yang benar. Tidak pakai paling. Tidak pakai kata paling ya. Kalau begini, kalau kalimatnya begini, Islam adalah agama yang paling benar, berarti ada yang benar yang lain dong. Ya kan logikanya, ini benar, ini benar, ini benar. Nah, Islam paling benar, ya kan? Nah, kalimatnya harusnya yang tepat adalah Islam adalah agama yang benar, begitu. Tidak menggunakan kata paling. Nah, maka teman-teman, ya betul sekali Kak Solo, ya. Maka kita jangan takut dianggap ekstrim, dianggap radikal. Kalau kita tanya kepada saudara-saudara kita yang lain, teman-teman, ya, ada punya tetangga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tanya saja. Tanya mereka, ya. Hai Mas Bro, kamu agamanya apa? Hindu kan? Ya. Coba agamamu Hindu. Menurutmu agama yang benar itu apa? Ya pasti dijawab Hindu kan? Masuk akal nggak? Kita tanya kepada saudara kita, ya penganut Buddha. Woi Mas Bro, Buddha kan? Menurutmu agama yang benar itu apa? Oh ya jelas Buddha, kata dia. Kita tanya kepada saudara-saudara kita, ya Nasrani. Woi Mas Bro, agama yang benar apa? Ya sesuai keyakinan dia, seperti itu. Nah maka kita pun sebagai seorang Muslim, ya harus memegang prinsip itu. Memegang prinsip Islam adalah agama yang benar, gitu ya. Insyaallah kita mulai sebentar lagi, 5 menit lagi ya. Ini keburu sinyalnya nggak bagus karena ini sedang hujan deras, begitu. Terus
Mudah-mudahan nanti sinyalnya lancar, jaringannya bagus. Silakan teman-teman siapkan air. Tapi kan kita nggak bisa milih lahir dari siapa. Betul. Jadi pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan itu fitrah, ya, suci. Jadi kemudian orang tuanya lah yang kemudian membuatnya dia menjadi Yahudi, Nasrani atau penganut agama lain begitu. Nah, tetapi kan manusia diberikan akal, bukan hanya sekedar otak, ya. Kalau hanya sekedar otak, hewan juga punya otak. Tetapi yang membedakan kita dengan hewan itu adalah akal. Otak itu bendanya, akal itu dia mekanisme bekerjanya begitu ya. Mekanisme bekerja yang bisa membuat otak itu berfungsi, bisa membedakan antara yang hak dan batil, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, kezaliman, kesalahan. Nah, maka teman-teman ya, ketika kita tidak bisa memilih ya, betul kita tidak dihukumi ya. Kita tidak dihukumi, tidak dihisab, tidak dihitung lahir dari siapa. Lahir dari siapa? Ya, tetapi yang dihukumi adalah ketika kita sudah diberikan akal, kita tidak bisa memilih mana yang benar, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kan saat ini begitu banyak informasi bertebaran di sekitar kita. Dan informasi ini bisa dengan mudah kita Google ya. Google, terus kemudian kita cari referensi dari buku-buku, kita bandingkan satu dengan yang lain, begitu. Nah, sehingga sudah seharusnya akal kita ini mengolah berbagai macam informasi yang masuk. Nah, setelah itu tinggal kemudian kita pertimbangkan, pilih mana yang kemudian terbaik, gitu ya. Kalau pas sujud sholat berdoa di luar doa sholat apakah diperbolehkan? Diperbolehkan nggak Solo? Ya, yang penting ini ada beberapa versi pendapat ulama. Ulama pertama adalah yang menyebutkan bolehnya berdoa dengan tambahan doa di luar sholat, tetapi masih menggunakan bahasa Arab. Ya, terus kemudian pendapat yang lain ini membolehkan bahasa ini ya. Bahasa selain bahasa Arab tetapi dalam hati ya. Nanti silakan teman-teman bisa memilih pendapat yang mana kira-kira. Kalau saya lebih memilih kalau misalkan berdoa teman-teman belum paham bahasa Arab, silakan teman-teman berdoanya di dalam hati, begitu ya. Oke teman-teman, insya Allah kita akan mulai ya. Kalau anak balita meninggal maka dia masuk surga atau tidak? Iya Kak Nana Bulan ya, langsung masuk surga. Jadi mereka yang nantinya akan menjadi pelayan-pelayan di surga ya. Para balita-balita ini akan langsung masuk surga karena mereka masih suci, tidak memiliki dosa, dan ini akan menjadi tameng bagi kedua orang tuanya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini kehilangan putra-putrinya yang masih balita ya, belum balik ini, insya Allah nanti di akhirat akan menjadi pembela kita. Jadi mereka akan minta tolong kepada Allah ya, ketika orang tuanya ini akan dimasukkan ke dalam neraka, maka anak-anak balita ini akan minta tolong kepada Allah untuk membebaskan orang tuanya, seperti itu. Oke, teman-teman kita mulai ya, karena ini mumpung sinyalnya bagus, saya khawatir sinyalnya nanti bermasalah. Oke, kedengeran hujannya ya? Oke, kita coba aktifkan sebentar. Biar hujannya tidak kedengaran. Ya, termasuk yang di dalam kandungan ya, teman-teman ya. Tidak ada istilah balita non-muslim ya. Semua anak ini dilahirkan sebagai seorang muslim. Yang non-muslim itu orang tuanya. Jadi balitanya ini dia beragama Islam ya. Sejak bayi begitu sampai kemudian dia dewasa, barulah ya yang menjadikan dia Islam ataupun beragama lain itu kan orang tuanya, seperti itu. Tapi sejak dia dilahirkan sampai akil balik ya, dia statusnya adalah seorang muslim. Sehingga walaupun meninggal ya, walaupun orang tuanya non muslim, maka dia statusnya adalah seorang muslim, bayi muslim gitu ya. Ya.
Walaupun orang tuanya saat di dunia nggak pernah sholat dan puasa, iya. Jadi nanti kan ditimbang, ya, ditimbang, semuanya tetap ditimbang Kak Ani Suryani. Ditimbang mana yang baik, mana yang amal yang baik, amal yang buruk itu akan ditimbang, diperhitungkan, terus kemudian ditimbang juga dengan ya pertolongan dari anaknya, syafaat. Jadi syafaat itu bukan hanya dari baginda Rasulullah saja ya. Ada syafaat dari Rasulullah, terus kemudian ada syafaat dari Al-Qur'an. Jadi Rasulullah kan sampaikan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Qur'an karena kelak Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya begitu. Nah, terus kemudian ada syafaat dari sahabat-sahabat kita, dari saudara-saudara kita. Jadi ini sebagai kisah penutup ya, sebagai kisah penutup sebelum kita mulai terapi insyaallah 3 menit lagi. Ini 6.27, tepat 6.30 kita akan terapi. Jadi begini. Jadi bukan hanya syafaat itu ada dari syafaat dari Rasulullah, artinya pertolongan ya. Pertolongan kelak di akhirat ketika tidak ada pertolongan yang lain. Seperti itu. Terus kemudian ada syafaat dari Al-Qur'an dan ada syafaat dari saudara atau sahabat atau orang-orang di sekitar kita. Jadi kelak ada dua orang sahabat yang selama di dunia mereka saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan kepada kebaikan, ngajak sholat, mengingatkan untuk menjauhi maksiat. Nah, maka dua orang ini yang bersahabat, yang mencintai karena Allah, kemudian kelak di akhirat salah satunya ya akan masuk ke dalam surga dan salah satunya ternyata belum Allah izinkan masuk ke dalam surga dan hendak dimasukkan ke dalam neraka karena dosa tertentu. Nah, maka teman-teman, sahabatnya ini yang sudah masuk ke dalam surga duluan, ya, yang masuk ke dalam surga duluan, dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, di manakah sahabatku dahulu yang selama di dunia ya Allah, mengingatkan kepada kebaikan, yang selalu mengajak aku untuk taat kepadamu ya Allah, yang selalu mengajak kajian, mengingatkan untuk selalu berbuat baik, sedekah, sholat, puasa, dan seterusnya ya Allah. Terus ternyata sahabatnya ini yang sudah masuk surga duluan dikasih tahu bahwa sahabatnya ini karena faktor dosa tertentu ya, karena faktor dosa tertentu dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nah, maka teman-teman, saudaranya ini yang masuk ke dalam surga, dia minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku, ya Allah. Bebaskanlah saudaraku dari api neraka, ya Allah. Karena selama di dunia, dia yang mengingatkanku di dalam kebaikan. Yang mengingatkanku untuk selalu taat kepadamu. Nah, maka inilah syafaat. Ya, syafaat dari orang-orang yang selama di dunia bareng-bareng saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, maka dengan perantara saudaranya ini sahabat yang tidak ada hubungan darah ya. Nah, maka teman-teman, Allah membebaskan ini ya, orang yang mau masuk neraka kemudian dibebaskan gara-gara syafaat dari ini, dari sahabatnya sudah masuk surga. Maka teman-teman, manfaat kita ada di dalam forum ini ya. Teman-teman, ini bukan hanya sekedar forum terapi, bukan hanya sekedar forum untuk kita mencapai kebahagiaan, kesehatan, tetapi lebih dari itu teman-teman. Kita punya sebuah visi misi, Kak Vira, ini penting banget ya untuk disampaikan. Tujuannya adalah untuk kita memahami apa sih tujuan kita di sini. Teman-teman, forum kita di sini tujuannya adalah agar kita kelak, teman-teman, di akhirat itu saling memberikan syafaat satu sama lain. Ya, teman-teman. Jadi bukannya sekedar kita ngumpul biasa, kita sharing-sharing, terus kemudian kita baca Al-Qur'an, bukannya sekedar itu, tetapi mudah-mudahan kelak di akhirat ya, Allah itu kumpulkan kita bareng-bareng dan kita bisa saling memberikan syafaat. Kan kita tidak tahu ya di antara kita siapa amal-amalnya yang paling luar biasa. Saya meyakini amal teman-teman itu jauh lebih dahsyat ya. Mungkin barangkali dosa saya jauh lebih besar ya, dan derajat teman-teman di sisi Allah jauh lebih tinggi. Bisa jadi teman-teman adalah orang yang dimuliakan Allah yang mungkin barangkali sudah tertulis namanya di surga Firdaus. Ya karena kan tidak tahu nih. Ada 300 sampai 400 orang menonton tayangan ini, bisa jadi ada di antara teman-teman yang sudah dicatat Allah namanya di surga Firdaus sebagai penghuni surga Firdaus. Maka teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman, ketika teman-teman ya kelak suatu saat sudah masuk ke dalam surga terlebih dahulu ya di akhirat, kita tidak tahu ya, waktu kan begitu cepat ya. Tahu-tahu kita sudah di akhirat, bisa jadi.
Maka teman-teman, ketika teman-teman kelak di akhirat, ya, Allah takdirkan masuk ke dalam surganya, dan kemudian teman-teman tidak menemukan saya, di surganya Allah, maka saya minta tolong kepada teman-teman, tolong tanyakan kepada Allah, di mana mufti yang selama di dunia memberikan nasihat tausiah, yang sharing-sharing mengingatkan kepada kebaikan. Minta tolong kepada Allah teman-teman ya, untuk cari saya di neraka. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita di surganya Allah dan kita bisa saling memberikan syafaat satu sama lain. Baik teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai terapi. Ya, kita jadikan forum ini sebagai sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Jangan lelah untuk menjadi orang yang baik. Oke. Betul sekali Kak Solo, jadikan persahabatan sampai ke surganya Allah. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat. Dan insya Allah saya akan terus membersamai teman-teman di sini ya. Kita berjamaah karena kita tidak pernah tahu ya. Jadi jangan anggap saya di sini seolah-olah gampang masuk surga. Enggak, teman-teman. Justru porsi saya di sini jauh lebih berat. Ya. Saya mengetahui beberapa sedikit ya aturan-aturan dalam Islam, syariat dalam Islam. Tapi bisa jadi saya nggak praktek, saya nggak melakukan, maka bisa jadi murka Allah lebih besar kepada saya. Na'udzubillah. Bisa jadi teman-teman yang mungkin ya, ada yang mungkin baru mengenal Islam, baru belajar sholat, bisa jadi langsung diterima amalnya. Kan kita tidak tahu ya teman-teman ya. Bisa jadi yang saya sudah rutin sholat, saya sudah paham, bisa jadi ada kesombongan di dalam diri saya, sehingga justru itulah yang kemudian membuat saya mendapatkan dosa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Baik teman-teman, kita mulai ya. Siapkan air ya teman-teman ya. Siapkan air, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan keistiqomahan yang Allah kuatkan ya kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk siapkan air. Yang ada halaman rumah nanti pas kita terapi, teman-teman khususnya yang ada reaksi ya, silakan keluar rumah kemudian injak 4 unsur ya, salah satunya dipilih. Ada tanah, batu, pasir, rumput, bisa dipilih salah satu. Ya teman-teman, insya Allah kita akan saling mendoakan. Oh ya, yang hujan silakan teman-teman tampung dengan ember. Iya, pakai garam silakan. Pakai garam, ya pakai garam sedikit aja, 1/4 sendok makan, gitu. Kak Cahaya boleh, ya, boleh untuk nyiram mobil, nyiram kendaraan, ya, kemudian nyiram rumah. Karena kita perantaranya adalah Al-Quran, ya, bukan jambi-jambi yang tidak jelas, begitu. Iya, siapkan mushaf juga. Oke, yang halaman rumahnya rame, nggak jadi masalah. Yang sedang hujan ditampung dong, air hujannya ditampung pakai ember, ya. Ditampung terus kemudian nanti buat mandi, gitu ya. Kalau adanya aspal, ya udah masuk aja di rumah. Tidak wajib ya, tidak wajib di luar rumah. Kita yang baca bareng-bareng itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke, kita awali dengan doa dulu ya teman-teman ya. Karena mumpung di sini hujan, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah ya, dikabulkan oleh Allah. Mari kita berdoa dulu, setelah itu nanti kita mulai bacakan Al-Fatihah bareng-bareng. Yuk kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Pada pagi ini ya Allah kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami yang saat ini berkumpul walaupun melalui live streaming ini ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kami kerjakan. Ampuni ya Allah dari berbagai macam dosa besar, dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan mertua kami, ya Allah, saudara-saudara kami, sahabat kami, teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami. Ampunilah seluruh dosa kaum muslimin, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam ketaatan, mudahkan kami untuk selalu melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Ringankan kami ya Allah, ringankan hati kami untuk terus mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk selalu melakukan ketaatan-ketaatan, membaca Al-Quran, puasa, membaca zikir-zikir ya Allah, selalu mengingat-Mu, selalu bersedekah, sedekah subuh, dan amal-amal lain, sholat rawatib, dan amal-amal lain yang Engkau mudahkan ya Allah di dalam kami menjalankannya. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk terus menjauhi kemaksiatan. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk terus menjauhi kezaliman. Ya Allah, jagalah lisan kami dari kata-kata yang sia-sia. Ya Allah, jagalah lisan kami untuk terus hanya berkata kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menginspirasi baik diri kami maupun orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu ya Allah. Berilah kasih sayang-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, baik medis ataupun non-medis, ya Allah, sembuhkan ya Allah dengan keajaiban-Mu, dengan ayat-ayat-Mu. Seberat apapun sakit yang kami tanggung, sembuhkan ya Allah. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi. La shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqamah. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk terus memperbaiki diri ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk terus menjadi manusia yang terbaik. Jadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang, bagi keluarga kami. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, jadikan kami manusia yang bermanfaat. Berikan manfaat dunia akhirat. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sudah menikah, belum dikaruniai keturunan, ya Allah, mudahkan untuk mendapatkan keturunan yang solih-solihah, yang dirindu jannah, yang menjadi aset dunia akhirat bagi kedua orang tuanya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini sudah berkeluarga, sedang dalam masalah keluarga, ya Allah, tuntaskan masalahnya, ya Allah. Harmoniskan keluarganya sehingga bisa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah di rinjul jannah. Lembutkan hati pasangan-pasangan kami, ya Allah, agar bisa berkata lembut, mau mendengarkan curhatan kami, ya Allah, mau membersamai kami menuju surga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan sihir pemisah rumah tangga, sihir tafrik, gangguan jin dasim yang selalu mengacaukan rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ya Allah, sembuhkan buah hati kami, ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan-Mu yang tuntas, kesembuhan-Mu yang totalitas. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang menjemput jodoh terbaik, mudahkan ya Allah, mendapatkan jodoh yang terbaik, bukan jodoh yang jauh dari agama,
tapi jodoh yang Engkau ridhoi, yang siap membersamai menuju surgamu. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, tunjukkanlah pekerjaan-Mu ya Allah, pekerjaan dari-Mu ya Allah, yang layak, yang halal, yang thayyib, yang bisa memberikan nafkah, sehingga memberikan nafkah untuk keluarga kami ya Allah, dan kami bisa infakkan sebagian harta kami fi sabilillah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi kami, di antara kami yang sedang membangun bisnis, lancarkan ya Allah, lancarkan bisnis kami. Mudahkan kami membangun bisnis hingga omset miliaran, sehingga dengan harta yang Engkau titipkan, kami bisa infakkan di harta-Mu ya Allah, sehingga bisa bermanfaat untuk aset akhirat kami. Ya Allah, mudahkanlah kami ke Baitullah, panggil kami ke Baitullah ya Allah, panggil kami ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Mudahkan ya Allah. Dengan kondisi kami saat ini, panggil kami dengan cara-Mu ya Allah. Kami rindu ke Baitullah ya Allah. Mudahkan kami bisa umrah berjamaah. Ya Allah, mudahkan kami dalam urusan kebaikan dunia akhirat. Bagi kami yang memiliki hajat yang baik untuk dunia dan akhirat kami, mudahkan ya Allah. Mudahkan. Bagi kami yang saat ini menyimpan dengki, menyimpan dendam, memiliki sampah emosi di dalam hati kami, ya Allah, hancurkan sampah-sampah emosi tersebut ya Allah. Hancurkan penyakit hati tersebut ya Allah. Lembutkan hati kami ya Latif. Sayangi kami ya Rahim. Ya Allah, hujamkan kami cahaya-Mu ya Nur. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi. Engkau berikan petunjuk, bukan jalan orang-orang yang Engkau berikan laknat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami membangun aset akhirat, membangun pondok pesantren, membangun masjid, membangun Islamic Center, membangun fasilitas gratis untuk banyak orang, membangun rumah sehat gratis, yayasan yatim piatu, membangun lembaga keuangan bebas riba yang akan kami gunakan untuk membantu saudara-saudara kami yang saat ini terlilit hutang riba ya Allah. Ya Allah, bebaskan hutang saudara-saudara kami ya Allah yang saat ini terlilit hutang, ya Allah, lunaskan ya Allah. Lunasi dengan cara-Mu, dengan keajaiban-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Kami menyerah dengan masalah hidup yang kami hadapi ya Allah. Tolong kami. Tolong kami pasrah sepenuhnya. Kami mohon petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca bareng-bareng surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng teman-teman ya. Suratul Al-Fatihah, suratul Fatihah ya. Terus kemudian kita tiupkan nanti ke air yang sudah kita siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian tiupkan ke air. Yang sudah nyiapkan garam, boleh tiupkan ke garam juga. Yang sudah nyiapkan air dalam ember untuk mandi, boleh ditiupkan juga. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air.
Kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Tiupkan ke air. Yang sudah mual ingin muntah silakan dimuntahkan ya, tidak usah nunggu sampai selesai, langsung dimuntahkan saja. Kemudian kita baca ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Terus kemudian teman-teman, silakan pegang mushafnya. Yang sedang tidak halangan ya, pegang mushafnya. Ini kebetulan saya belum menyiapkan ya. Pegang Al-Qur'annya silakan. Terus kemudian minta petunjuk kepada Allah ya. Silakan teman-teman, doanya bebas, tapi intinya begini. Boleh ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon petunjuk-Mu ya Allah. Tunjukkan ayat-Mu ya Allah sebagai ayat penyembuh khusus untukku ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah ayat penyembuh, menyembuhkan badanku dan jiwaku ya Allah. Agar sehat badanku, agar hancur berbagai macam gangguan yang ada di dalam badanku. Bismillah, Allahu Akbar, silakan dibuka. Ya, silakan dibuka teman-teman. Acak ya, dibuka acak, silakan. Dibuka acak terus kemudian tunjuk satu ayat yang teman-teman lihat pertama kali. Yang terlambat nggak apa-apa, langsung gabung saja, siapkan air ya, tidak usah mengikuti metode ini nggak apa-apa. Ini bagi teman-teman yang tadi nyimak dari awal ya. Terus teman-teman silakan tunjuk satu ayat. Ya, waalaikumsalam teman-teman yang baru saja bergabung, tunjuk satu ayat terus kemudian dibacakan. Bagi yang belum lancar membaca, nggak apa-apa, pelan-pelan aja sebisanya. Bagi yang sama sekali nggak bisa membaca sama sekali ya. Silakan teman-teman lihat saja ayat-ayatnya, baca artinya, terus kemudian tetap ditiupkan ke air. Seperti itu ya. Jadi ditiupkan ke air. Oke, saya kasih waktu sekitar 2 menit, silakan teman-teman. Ya, dan jangan lupa ditandain ya. Ditandain ayatnya biar nanti teman-teman bisa buka tafsirnya. Buka tafsirnya melalui situs tafsirweb.com ya, tafsirweb.com. Yang sedang halangan tetap siapkan air, tetap berwudu, terus kemudian tetap bacakan ayat-ayat Allah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, tiupkan ke air yang sudah kita siapkan. Ya, kalau mimpi makan itu mimpi ini ya, sihir. Ada kaitannya dengan sihir kalau mimpi makan. Fokus saja teman-teman. Ya, kita buka forum tanya jawabnya nanti ya setelah terapi. Yuk, silakan teman-teman buka ayatnya, buka Al-Qur'annya, terus kemudian bacakan. Bacakan, terus kemudian silakan diminum. Ya, silakan diminum teman-teman. Minumnya sedikit-sedikit ya, seperti minum air panas. Bismillah. Seperti minum air panas pelan-pelan. Kalau masih terasa pahit airnya, atau kental, atau bau busuk, bau gosong, maka pertanda sihirnya masih ada di badan. Ya, termasuk mimpi ular ini kemungkinan ada sihir dalam badan, ya.
Oke teman-teman, yang ngantuk luar biasa silakan diusap ke wajah silakan. Yang pusing silakan letakkan garam di bawah lidah sambil airnya diteteskan. Jangan langsung diusap ini ya, diteteskan dulu. Diteteskan dari awal, dari atas ya, tes gitu, baru kemudian dipijit ya. Kalau tiba-tiba kepala kayak terasa ditusuk-tusuk, maka kemungkinan ada gangguan gaib di dalam badan teman-teman. Oke teman-teman, silakan yang sudah sambil saya bacakan ayat-ayat Allah ya. Silakan letakkan tangan kanan di daerah yang sakit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Teman-teman silakan ditepuk-tepuk dari mulai pundaknya ya, pundaknya tepuk-tepuk begini. Bismillah, bismillah, bismillah. Pakai 1-2 jari nggak apa. Bismillah, 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 Allah Akbar. Kanan kiri ya. Bismillah, 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 Allah Akbar. Teman-teman yang hujan, silakan yang tempatnya hujan, silakan kumpulkan air hujannya. Nanti malam dipakai untuk merendam kaki ya. Nanti malam dipakai untuk merendam kaki, dicampur dengan garam. Dicampur dengan garam sekitar masukin ke dalam baskom wadah, terus kemudian diaduk, kemudian nanti malam buat ngerendam kaki. Kalau nggak ada hujan, pakai air biasa. Ya teman-teman, sini dadanya ketuk-ketuk. Terus teman-teman, yuk kita sambil afirmasi yuk teman-teman. Yuk, pejamkan mata, kemudian usap sini dada atau bisa jantung ya, terserah. Mau di dada sini atau di dada kiri jantung. Yuk dipegang. Dipegang, teman-teman. Terus kemudian tutup mata. Jangan buka dulu ya. Tutup mata. Kita lakukan afirmasi dulu yuk. Tutup mata, atur nafas, tutup mulut. Mulutnya jangan kebuka teman-teman ya. Jangan kebuka. Tutup mata dan mulut ya. Terus kemudian nafas hanya dari hidung. Teman-teman, ya yang baru saja bergabung langsung saja siapkan air dan ikuti instruksinya. Tutup mata, tutup mulut, terus kemudian letakkan tangan di dada sebelah kiri atau di ulu hati. Oke, atur nafas. Teman-teman nafasnya jangan ambil banyak-banyak, ambilnya coba setengah aja. Ambil nafasnya setengah, hembusnya yang panjang. Ambil setengah, hembusnya yang panjang. Kayak sesak nafas nggak apa-apa. Itu memang bagian dari terapi. Boleh air apapun boleh. Silakan. Yang penting mateng. Terus teman-teman tarik nafas pelan-pelan, atur sambil pegang dada kiri ya. Atur nafas. Ambil setengah saja, tarik nafas setengah, hembuskan lewat hidung, hembuskan. Tarik nafas setengah. Ini terapi nafas ya.
Terapi nafas insya Allah nanti akan membuat teman-teman segar, lebih berenergi, dan nanti penyakitnya insya Allah keangkat semua. Sederhana tetapi powerful. Insya Allah dahsyat hasilnya. Ya. Tarik nafas setengah, hembuskan lewat hidung. Tarik nafas setengah, kayak sesak nafas, kayak kurang gitu ya. Oh kayaknya kurang mantep nih, nafasnya nggak full. Nggak apa-apa, itu memang terapi. Ya, ini ibaratkan kita puasa nafas. Tarik nafas setengah, hembuskan pelan-pelan. Santai, rileks, badan tegak, yuk. Sambil terus atur nafasnya, ucapkan kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah tenang, tetaplah damai jiwa dan hatiku. Aku adalah orang yang pemaaf. Aku penyabar. Aku penuh dengan kasih sayang dan cinta. Bukan aku kalau pendendam, bukan aku kalau pemarah. Aku maafkan kesalahanku di masa lalu. Aku cinta diriku sendiri. Aku sayang diriku sendiri. Aku maafkan orang-orang yang telah menghancurkanku. Orang-orang yang menjatuhkanku. Orang-orang yang menyakitiku, aku maafkan semuanya. Aku doakan mereka mendapatkan kelimpahan rizki yang halal, barokah. Ya Allah, kuatkan hati ini, ya Allah, untuk memaafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Aku bahagia, aku sabar, aku pemaaf. Allah memberikan kesabaran luar biasa ke dalam hatiku. Masa depanku penting, keluargaku penting, badanku sehat, hatiku bersih. Allah limpahkan rezeki kepadaku dan keluargaku. Aku mencintai Allah. Aku menginspirasi banyak orang. Aku mencintai Rasulullah. Aku sangat membenci kemaksiatan. Aku mencintai ketaatan. Allah jadikan lisanku penuh dengan hikmah. Allah tahan lisanku dari berkata buruk, berkata kotor, berkata yang penuh kesia-siaan. Allah ringankan lisanku untuk terus berzikir, membaca ayat-ayat Allah. Ya Allah, pagi ini ya Allah, hamba siap menerima karuniamu. Lebih besar, lebih dahsyat. Diusap teman-teman, yang mau muntah silakan dimuntahkan. Tetap diusap pelan-pelan, ya, daerah jantung sebelah kiri, dada kiri. Sambil saya bacakan sedikit ayat. Bayangkan ayat-ayat yang saya baca masuk ke dalam teman-teman ya. Masuk ke dalam badan teman-teman. Berupa cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yuk teman-teman silakan diusap sambil kita baca surat Al-Zalzalah ya bareng-bareng. Silakan teman-teman ya baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Posisi mata masih tertutup. Setelah ini kita buka. Setelah pembacaan surat Al-Zalzalah selesai, setelah pembacaan surat Al-Zalzalah selesai bisa buka mata. Yuk teman-teman kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Yuk, tiupkan ke dada kita. Tarik teman-teman sambil buka mata, tarik atas, kemudian bentuk-bentukan. Yuk, buka mata semuanya, jangan ditutup, jangan malah ketiduran ya. Ini banyak laporan pas ruqyah malah tidur. Waduh, terapinya bisa bubar ini kalau tidur. Teman-teman yang masih sesak dadanya diusap. Yuk, kita baca, diusap sambil baca surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil. Alam Taro. Ya. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tiupkan. Kemudian baca surah Al-Quraisy ya. Surah Al-Quraisy. Li'ila. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal cukup dengarkan. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, untuk jantung, silakan teman-teman ikuti saja rutin setiap Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis pagi jam 6, malam jam 20 siapkan air. Ini nanti malam ikuti lagi ya, siapkan air. Iya, silakan ikuti teman-teman, pegang daerah yang sakit, tepuk-tepuk dari mulai pundak, bismillah. Kemudian pinggangnya teman-teman, ini yang sering menderita seolah seperti GERD dan anxiety, ini biasanya sarangnya itu malah di pinggang teman-teman, karena ini gangguan, kalau memang deteksi medisnya itu bersih ya, ini bisa jadi karena gangguan jin nasab. Ya teman-teman silakan, pinggangnya ditekan, bismillah. Ditekan-tekan, bismillahirrahmanirrahim, terus kemudian daerah perut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid.
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم. Ya teman-teman, yang mual diusap perutnya biasanya punya masalah hati nih teman-teman. Yang mual-mual, yang nyeri, yang reaksi, yang pusing luar biasa. Ya teman-teman minum dulu ya. Minum dulu, bismillah. Minum dulu airnya, bismillah. Ya, pegang daerah yang sakit, yang mual dipegang. Teman-teman ikhlasin ya. Bisa jadi masih ada ganjalan tuh dalam hati. Teman-teman sedang sedih mungkin masalah rumah tangga. Ya minta tolong pada Allah, ya Allah. Ya Allah, luaskan sabarku ya Allah. Luaskan kesabaranku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang baru saja bergabung langsung saja gabung. Ya, nanti malam kita live lagi jam 20. Jadwalnya Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Kita masih ada waktu 5 menit ya, teman-teman. Yuk, fokus, buka matanya, jangan tertutup ya, jangan tertutup. Ada yang matanya terpejam. Silakan dibuka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, banyak jin itu yang tidak rela keluar dari badan. Bisa jadi seperti itu ya. Ya teman-teman fokus lihat telunjuk saya. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما
Wahai jin yang ada di dalam tubuh saudara kami, silakan kalian keluar. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Teman-teman yang merasakan sekitarnya aneh, merinding misalkan ya, ada sesuatu, silakan dicipratkan airnya di sekeliling ya. Dituang, kemudian cipratkan ke depan, kanan, kiri, belakang, cipratkan. Termasuk cipratkan ke wajah, coba teman-teman. Cipratkan ke wajah. Ya. Yang ngantuk luar biasa khususnya ya. Yuk lakukan sambil saya bacakan ayat Allah. Sebentar, masih ada waktu 3 menit. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Teman-teman yang sakit itu jangan dibiarin ya. Yang sakit itu gini nih. Misalkan bahu ya. Kita ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Ukhruj ya aduwallah. Tiupkan. Terus kemudian tepuk-tepuk nih yang sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. Cabut. Seperti gerakan mencabut. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Seperti itu. Ya, nanti kita minum airnya ya. Masih belum selesai nih. Sebentar lagi, 1 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ukhruj ya aduwallah fakhruj minha fa innaka rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Teman-teman silakan. Sini tengkuknya dipegang, diusap, dioles dengan air ya. Air yang sudah disiapkan dituang ke tangan, kemudian dipijatkan ke sini nih. Ini seringkali menjadi media gangguan jin itu di sini nih. Ini yang bikin kita sering emosi, yang bikin sering ini ya. Terus kemudian yang bikin kita susah bangun tahajud, susah bangun tidur, ini di sini biasanya. Ya, pusatnya tuh di sini. Silakan teman-teman buktikan. Yang ada gangguannya di sini biasanya dipijat kemudian muntah. Batuk-batukan. Kemudian letakkan tangan kiri di sini. Ulu hati di tengah, Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allah yashik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ukhruj ya Abdullah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li
waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yuk, masih dipegang tengkuknya. Ini masih diusap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Silakan teman-teman diminum airnya 3 kali tegukan. Ya, jangan lupa bismillah. Diakhiri dengan hamdalah. 3 kali tegukan. Sambil ditekan-tekan ya, jari kaki, yuk. Terus kemudian telapak kakinya ditepuk-tepuk begini nih, diketuk-ketuk ya. Bismillah, Allahu Akbar. Yang masih ganjel, tarik atas dengan 2 jari. Tarik atas. Bismillah, Allahu Akbar. Dorong ke depan, batuk-batukan. Seperti itu ya. Batuk-batukan silakan teman-teman. Terus yang ada benjolan dipegang saja, dioles dengan airnya. Terus kemudian diletakkan, tadi saya sudah sampaikan ya, yang pusing letakkan garam di bawah lidah. Saya sudah sampaikan loh. Yang pusing silakan letakkan garam di bawah lidah. Dan reaksi ya, yang reaksi letakkan garam di bawah lidah. Tangan tiba-tiba pegel, yang bagian mana dipijat dulu. Terus kemudian diambil begini ya, bismillah, Allahu Akbar. Nggak apa-apa, garamnya sudah ketelan nggak apa-apa. Ya teman-teman, yang garamnya jadi pahit, minumnya jadi pahit, boleh silakan Kak Lia. Minum airnya boleh untuk suami, boleh untuk anak, boleh untuk orang tua, boleh untuk siapapun yang sedang sakit. Tengkuk bawah sakit, dioles dengan air, dioles, kemudian dicabut seperti ini, bismillah, Allahu Akbar, buang. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Untuk anak silakan nanti siapkan air, nanti malam ya, yang ketinggalan nanti malam. Nanti malam kita live lagi jam 20 insyaallah. Terus teman-teman yang masih ada yang di luar posisinya masih di luar rumah, silakan dicolek ya. Dicolek tanah. Ini pengobatan langsung dari Rasulullah nih. Bismillah. Teman-teman, yang ada tanah di luar atau debu lah. Tidak harus tanah, debu ya. Dicolek tanahnya atau debunya, yang penting bebas mau dari keramik atau mau dari apapun dicolek. Terus kemudian sedikit kasih ludah. Begitu ya. Bukan ditiup, tapi sedikit ludah. Seperti ini. Gitu ya. Sedikit kan ada tuh ludahnya. Nah, kemudian kita bacakan doa. Sudah siap? Kita bacakan doa. Ya, prostat nanti pakai air minum. Seperti itu ya. Pakai air minum. Ya, anxiety. Tapi nggak ada reaksi. Oke, ikuti saja terus. Ikuti saja terus. Ya. Ruqyahnya ikuti, insya Allah nanti akan ada
walaupun nggak ada reaksi bisa jadi nanti ada perubahan yang signifikan. Yuk doakan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Tiupkan. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Ini khusus yang reaksi saja. Teman-teman yang merasakan gangguan cukup berat, saya sarankan ketemu langsung ya. Ketemu langsung, kita akan mengadakan tour di 4 kota. Paling dekat itu Jogja, 22 Desember. Jadi seminggu lagi nih, sepekan lagi kita ketemu di Jogja ya teman-teman ya. Masih ada kuota 5 ya. Masih ada 5 kuota teman-teman. Kak trial, ini sudah ada di VT saya. Saya sudah buatkan video. Di Jogja itu biayanya normalnya 1,5 ya. Ini tanggal berapa nih? Jadi, oh ya, sebelum 20 Desember ini hanya 350-an. Kita juga akan mengadakan di Bandung, Jakarta. Ya. Bandung, Jakarta, terus kemudian Surabaya. Seperti itu ya. Yo, doanya ulangi. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Itu silakan letakkan di daerah yang sakit. Termasuk yang teman-teman gatal-gatal menahun, nggak sembuh-sembuh pakai apapun, itu bisa tuh. Pakai doa tadi ya, diusapkan. Termasuk yang tangannya pegel misalkan ya, jadi pegel ketika ruqyah dioles saja. Bebas diolesnya di mana. Yang pusing silakan di sini nih, diusap di tengkuk. Atau di sini. Jangan bening Kak Rina, bagusnya dimasukkan ke lemari yang tertutup atau dimasukkan ke ini. Ke kardus, seperti itu ya. Yang pusing, yang ada benjolan, usapkan di benjolannya. Teman-teman insya Allah buktikan ya, nanti akan kempes. Telinga berdenging, sini dioles pakai air tadi, kemudian diusap. Seperti wudhu, gerakan wudhu ya, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pas sekali loh. Kak Aura ngetik telinga berdenging, saya juga bunyi nih. Jangan-jangan connect. Kok bisa pas sekali ya. Oke, ulangi doanya. Bismillah 3 kali. Bismillah. 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 Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Begitu. Tiupkan. Kemudian silakan dioles di bagian yang sakit. Teman-teman sakit jantung nih. Coba ya, dioleskan di dada nih. Coba nanti teman-teman rasakan. Nah, terus kemudian atur pernafasan. Untuk terapi jantung itu sebetulnya dengan mengatur nafas ya. Setiap terapi kita akan praktekkan. Mengatur nafas itu ambil nafasnya jangan boros. Ini saya katakan puasa nafas. Jadi jangan ambil lewat mulut, jangan hembus lewat mulut, lewat hidung, tariknya setengah. Nah, lakukan rutin 5 menit sehari, 5-15 menit sehari, 3 kali. Sebelum makan, kondisi perut kosong, ya. Jadi misalkan pagi habis subuh tuh, terus kemudian siang 2 jam sebelum makan. Kalau setelah makan 2 jam, kalau sebelum makan nggak apa-apa. Setelah terapi nafas habis itu makan nggak apa-apa. Terus kemudian termasuk untuk asma, ya. Kalau untuk asma nanti ikuti saja live-nya rutin. Kita perlu diagnosa ya teman-teman ya. Kita nggak kemudian asal memberikan saran, teman-teman sebaiknya memang cek medis dulu. Saya sarankan teman-teman yang punya keluhan, cek medis dulu. Ada nggak penyakitnya? Kalau memang benar-benar ada, ikuti petunjuk medis. Habis itu kita lengkapi terapinya dengan terapi Al-Quran. Begitu ya teman-teman ya. Terus begini, lengkapi terapinya itu melalui grup teman-teman. Banyak yang belum merasakan manfaat terapi karena Anda nggak masuk ke dalam grup. Sudah masuk grup ternyata juga nggak dipraktikkan teman-teman. Ya, sudah ada videonya Kak Tutik. Yuk teman-teman masuk ke dalam grup ya.
masuk ke dalam grup dulu. Yang mau kumpul di Jogja, di Bandung, di Surabaya, di Jakarta. Yuk, kumpul dulu, masuk ke dalam grupnya dulu ya. Oke? Masuk ke dalam grupnya dulu. Sebentar, saya tunjukkan grupnya. Oh ya, saya ingin menunjukkan ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan audio murotal, ini saya sematkan dulu ya. Yang ingin meruqyah rumah dengan audio murotal, ini insya Allah sama teman-teman, walaupun rekaman. Gitu ya, walaupun rekaman silakan teman-teman bisa dicek di keranjang kuning. Ini ada audio murotal, ini hanya sekitar 80-90-an. Coba teman-teman dapat harga berapa? Jakartanya belum tahu Kak Nur. Kita masih cari lokasi. Gitu. Jakartanya ini Januari. Kalau Bandung ini sudah fix 26 di Hotel Kamboti. Ya, Sari Ater. Seperti itu. Terus yang butuh buku sholat, teman-teman, yang butuh buku sholat, ini ada beberapa ya. Ada beberapa yang teman-teman masih bingung bacaan sholatnya benar atau enggak, ini nih. Ya, ada buku tuntunan super lengkap sholat wajib dan sunnah. Habis ini saya spill bagaimana cara masuk ke dalam grup. Sebentar ya teman-teman ya. Buku sholatnya mana ya? Oh ya ini, di etalase nomor 1. Terus teman-teman yang ingin, ini ada videonya teman-teman, sehingga enak ada contoh videonya. Itu. Oke Kak Yeni, di akun sebelah, ini ya, coba nanti DM saja. Gitu. Surabaya kita belum tahu tanggalnya. Kemudian teman-teman yang ingin sholat khusyuk, ini ada, ini ya, dapat 3 teman-teman. Agar sholat terasa nikmat, terus kemudian menangkal gangguan setan saat sholat, dan kemudian formula sholat khusyuk. Ini ada di etalase 1. Terus, apa lagi ya? Oh ya, buku terapi langit ya. Yang nggak sempat, Bandung 26 Januari. Bandung 26 Januari. Kemudian yang butuh buku terapi langit, yang belum sempat ngikut terapi langit secara rutin live-nya ataupun masuk ke dalam grup, teman-teman bisa miliki buku ini ya. Teman-teman bisa miliki buku ini insya Allah bisa membantu mengatasi berbagai macam masalah. Itu. Untuk gula silakan teman-teman DM. Kita nanti bisa pakai saya diagnosa dulu ya. Saya belum berani untuk memberikan referensi penanganan seperti itu. Buku yang biar nggak gagal. Gagal apa nih, Kak Ani? Ya teman-teman konsultasi ya, konsultasi lewat DM ya. Konsultasi lewat DM. Yang saya pin adalah murotal. Speakernya ada 2 teman-teman, yang ada lampunya 1, terus kemudian yang lainnya nggak ada lampunya. Yang nggak ada lampunya itu lebih terjangkau. Oke, jadi gini, cara masuk ke dalam grup. Colokannya nggak bisa dicolokin, pasti bisa. Ini karena ini. Teman-teman cari stop kontaknya itu yang dia datar ya. Kalau pakai stop kontak yang nggak ada contohnya, diganti aja ininya, ya diganti aja ininya karena ini harus pakai stop kontak yang datar. Karena ada stop kontak yang pakai lubang ya, jadi ini nggak bisa masuk seperti itu. Teman-teman masuk ke dalam grupnya dulu. Caranya begini ya teman-teman. Silakan ini diklik, terus kemudian nah, sampai muncul begini. Ini ada profil terapi langit, masuk saja. Terus, Kak Yuni masuk ke dalam grupnya dulu. Yuk, Kak Yuni masuk ke dalam grupnya dulu. Ini yang mau konsultasi di ini ya, message tuh. Terus kemudian yang mau masuk ke dalam grup ini. Sebentar. Yang terapi langit. Ya, terapi langit. Nggak bisa. Allah Akbar. Nah, sampai menuju sini, website. Nah, yang mau merapat, yang tidak bisa merapat secara offline, masuknya grup yang atas. Oke? Kemudian yang mau merapat secara offline, ketemu langsung, kita terapi secara langsung, ini masuknya per kota ya. Ada Jogja, kemudian Bandung, kemudian Jakarta, Surabaya. Yang nggak ada disebutkan kota lain. Teman-teman, ini kesempatan nggak tahu kapan lagi ya, jangan disia-siakan. Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta, entah kapan lagi mau saya adakan. Jadi bisa jadi ini kesempatan satu-satunya
ya, pertama dan terakhir. Karena saya padat sekali agendanya, jadi saya hanya meluangkan waktu untuk ini aja. Selanjutnya mungkin via online aja ya. Jadi teman-teman yang ingin diterapi secara langsung, yuk manfaatkan kesempatan ini, karena ini insya Allah nanti pendaftarannya sangat-sangat terjangkau. Begitu ya teman-teman ya. Oke, yang ingin konsultasi silakan masuk ke grup dulu. Nanti ketemu nomor saya. Di grup ada nomor saya teman-teman. Nanti bisa teman-teman konsultasi apapun keluhannya. Jadi teman-teman mau konsultasi soal gangguan medis non-medis silakan, masalah rumah tangga silakan, curhat tentang mertua boleh, curhat tentang suami boleh silakan, terus kemudian tentang hutang ya. Saya juga sedang nulis ya teman-teman buku tentang lunas hutang. Ada di antara teman-teman yang belum PO, ini masih PO, insya Allah saya sedang selesaikan ini. Ya, saya usahakan akhir Desember ini sudah launching, sudah dikirim semua. Bukunya bentuknya seperti ini teman-teman. Saya spill dulu ya, karena ini masih PO, 9 langkah lunas hutang. Ya, ini bentuknya. Seperti ini ya. 9 langkah lunas hutang. Nah, ini bisa, ini kelebihannya di TikTok bisa untuk main petak umpet nih. Ciluba gitu ya teman-teman ya. Sudah PO ya? Oke, sudah PO, silakan. Nah, ini ya teman-teman ya. Silakan, ini 9 langkah lunas hutang. Jadi langkahnya memang real. 9 langkah. Bismillah, metode bismillah. B I S M I L L H. B-nya bertobat kepada Allah. Terus kemudian I-nya rahasia. Sudah selesai Kak Alma, nanti malam gabung lagi yuk. Kak Alma terlambat ya, push up ya. Push up sambil baca Al-Baqarah. Insya Allah berkah, sehat. Wah, sehat jiwa raga nih. Iya, transfer dulu. Kalau untuk PO transfer dulu Kak Marsi. Terus kemudian I-nya rahasia, S-nya rahasia. Kemudian H-nya, bismillah, H-nya, bab H, itu hasilkan cuan. Jadi teman-teman dapat inspirasi 200 ide bisnis yang bisa teman-teman praktekkan dengan mudah. Ya. Untuk mengatasi masalah pakai ini Kak, yang buku terapi langit. Ya, buku terapi langit kalau untuk masalah ini. Ini terapi langit. Kalau yang untuk khusus utang ini ya, ini masih PO. Begitu. Kalau buku lunas hutang bisa COD, tetapi harganya nanti beda teman-teman. Bisa COD, tapi kan nunggu dicetak. Dan kalau sudah selesai cetak harganya beda. Harga PO itu hanya 49. Begitu. Oke, gitu ya teman-teman. Saya izin pamit. Ini 49.000, kalau yang ini 167. Ya. Ini untuk masalah hidup secara umum. Jadi full color dapatnya 4 buku ya. Ada buku panduan, ada buku prakteknya. Buku prakteknya kebetulan saya belum siapkan. Terus ada buku zikir pagi sore dan buku ayat ruqyah. Seperti itu. Sudah beli tapi kok bingung ngikutinya. Bingungnya gimana Kak? Ini belum masuk grup, jangan-jangan masuk grup aja. Nanti dipandu oleh admin. Gitu ya. Kalau yang mau PO ini silakan DM ke akun saya. Atau masuk ke dalam grupnya dulu, nanti hubungi admin. Di grup itu kan ada admin. Teman-teman cari saja. Ya, adminnya siapa, langsung kontak. Kak admin, saya mau PO. Begitu. Oke? Tuntunan sholat bisa COD. Bisa, semuanya bisa COD. Kalau teman-teman nggak bisa COD, berarti kemungkinan akunnya bermasalah. Atau di luar jangkauan ekspedisi. Atau yang ketiga, teman-teman pernah nolak COD. Ayo, siapa nih ketahuan nih. Sudah order barang, COD tapi ditolak. Pernah mungkin ya pengalaman ya. Pernah mungkin teman-teman order tas. Tas bagus banget ya Allah. Beli COD. Klik. Pas barang nyampe, duitnya pas nggak ada. Karena untuk kebutuhan mendesak, untuk beli apa, untuk beli beras. Ya kan? Waduh, duitnya nggak ada. Gimana? Akhirnya tolak. Ngakunya apa? Saya nggak pernah pesen Pak Kurir. Aduh. Nah, kalau teman-teman pernah nolak COD begitu, ini akunnya jadi bermasalah. Jadi nggak bisa COD tuh. Ya kan? Kak Sumantri turun harga ya? Nah, makanya itu, tiap akun beda-beda.
Tiap akun beda-beda harganya. Oke? Begitu ya teman-teman. Saya izin pamit dulu karena sudah siang. Saya mau lanjut ngetik buku ini ya, lunas utang. Begitu. Sampai ketemu nanti malam. Jam berapa? Jam 20. Bismillah. Besok malam kayaknya nggak ada teman-teman ya. Hari Minggu malam saya ada agenda lagi, sehingga adanya mungkin besok pagi. Ya, nanti malam plus besok pagi. Malam Seninnya nggak ada. Begitu teman-teman, sehat, sukses, mulia, bahagia luar biasa, selesai masalah rumah tangganya, masalah apapun, utangnya Allah lunasi, terus kemudian bisa ke Baitullah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam. Oke.